Cekungan Soa atau Soa Basin merupakan kawasan situs purba yang kaya akan tinggalan artefak batu dan fosil-fosil fauna. Di wilayah ini, ditemukan minimal 15 situs yang mengandung temuan alat-alat batu paleolitik yang berasosiasi dengan fosil-fosil tulang vertebrata. Cekungan Soa yang mempunyai luas sekitar 35 kali 25 km memperlihatkan bentang alam yang terbuka, mengingatkan kita pada lingkungan umum kehidupan Homo erectus di beberapa tempat di Indonesia maupun di Afrika. Situs Kobatua merupakan salah satu situs penting di Cekungan Soa. Secara administratif berada di wilayah Desa Piga, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada. Secara astronomi situs Kobatua berada pada posisi 121 derajat 5 menit 16,04 detik, bujur timur, dan 8 derajat 14 menit 17,14 detik, lintang selatan, dengan ketinggian 340 meter dari permukaan laut. Indikasi temuan fragmen fosil manusia purba yang ditemukan dalam ekskavasi di situs Mata Menge pada tahun 2014 juga sangat memberikan angin segar dan semakin meyakinkan bahwa situs-situs lainnya di Cekungan Soa yang selama ini hanya ditemukan budaya peralatannya sangat memungkinkan untuk ditemukan fosil manusianya. Flores merupakan salah satu pulau di jajaran Kepulauan Sunda Kecil dan bagian dari Wallacea. Nah, kepurbakalaan Flores untuk pertama kalinya disampaikan oleh Verhoeven, seorang misionaris dari Seminari Mataloko yang berada di Ngada, bersama J. Meringer dalam publikasi di majalah Anthropos pada tahun 1970. Dalam publikasi tersebut disebutkan bahwa penemuan artefak batu dalam konteks fosil gajah purba atau Stegodon di kawasan Cekungan Soa telah memberikan indikasi bahwa manusia purba Homo erectus telah menginjakkan kakinya di daratan Flores pada kala Pleistosen. Kegiatan riset di situs Kobatua dilaksanakan melalui metode penggalian arkeologis di mana merupakan penelitian lanjutan yang dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Tujuan riset adalah untuk merekonstruksi kembali sejarah awal kehidupan purba di daratan Flores pada umumnya dan Cekungan Soa pada khususnya yang berkaitan dengan aspek manusia, budaya dan lingkungannya. Secara umum, tujuan penelitian di situs Kobatua ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang kehidupan purba pada kala Pleistosen di kawasan Cekungan Soa ini, terutama yang berkaitan dengan aspek manusia, budaya, dan lingkungannya. Dan secara khusus, dalam tujuan penelitian di situs Kobatua dimaksudkan untuk menindaklanjuti dan melengkapi hasil penelitian dari tahapan sebelumnya yang masih terputus-putus. Sedangkan sasaran utama dalam penelitian yang kita lakukan pada tahun ini adalah sasarannya adalah artefak batu dari situs Kobatua, baik yang berupa alat-alat serpi maupun artefak masif sebagai salah satu penanda kehadiran manusia, serta fosil-fosil tulang vertebrata yang didominasi oleh gajah purba atau Stegodon florensis dan buaya atau Crocodylus. Proses penggalian arkeologis di situs Kobatua dilakukan melalui pembuatan kotak-kotak gali berukuran 2 x 2 meter dengan menggunakan sistem grid. Teknik pendalaman dilakukan dengan interval 10 cm dan dikombinasikan dengan sistem layer. Pada setiap akhir speed dilakukan perekaman data dengan mencatat posisi temuan dan mengukur matriksnya dengan model 3 dimensi. Selain itu, perekaman data juga dilakukan melalui pengamatan stratigrafis atau layer untuk mengetahui posisi kronologis status temuan secara in situ. Ekskavasi dilakukan pada kotak-kotak penggalian yang berukuran 2 x 2 meter yang sebelumnya telah diukur dengan total station menggunakan georeference lokal dan mengacu pada datum point situs.
Mengingat bahwa lapisan yang mengandung temuan arkeologis, baik artefak, batu maupun fosil fauna vertebrata, itu sangat keras dan padat karena berupa endapan material vulkanik, maka proses ekskavasi dilakukan dengan menggunakan pahat dan palu. Interval kedalaman ekskavasi sangat bervariasi, mulai dari 5 cm hingga 10 cm yang disesuaikan dengan tingkat kepadatan temuan. Secara umum, temuan artefak batu dari situs Kobatua menunjukkan 3 variasi atau jenis, yaitu berupa alat serpih, batu inti, atau krakal yang dipangkas dan artefak masif. Jenis artefak serpih di situs Kobatua meliputi berbagai ukuran dari yang kecil hingga sedang, bahkan berukuran besar. Sementara itu, jenis batu inti menunjukkan jejak pelepasan serpih yang sederhana pada salah satu atau beberapa titik pukul dan tidak menunjukkan adanya persiapan khusus. Kategori jenis artefak batu ketiga di situs Kobatua adalah alat masif atau massive tools, yang sangat jarang ditemukan dalam himpunan alat-alat batu di kawasan Cekungan Soa. Jenis atau tipe artefak semacam ini mengingatkan kita pada artefak batu dari zaman batu tua atau Old Stone Age, atau yang sering dikonotasikan sebagai Paleolitik, seperti yang ditemukan di Pacitan atau Pacitanian, dan beberapa situs arkeologi di kawasan Asia maupun Afrika. Secara umum, artefak batu situs Kobatua dapat dibedakan dalam 3 kategori, yaitu serpih, batu inti, dan artefak masif. Artefak serpih situs Kobatua dari ukuran kecil hingga sedang menunjukkan pengerjaan yang relatif sederhana, yaitu melalui proses pelepasan dari batu inti secara langsung, yaitu direct freehand percussion, dengan menggunakan batu pukul, yaitu hammer stone, tanpa modifikasi lebih lanjut. Sementara batu inti menunjukkan jejak pelepasan serpih yang sederhana pada salah satu atau beberapa titik pukul dan tidak menunjukkan adanya persiapan khusus. Sedangkan artefak masif yang sangat khas dari situs Kobatua pada umumnya dibuat dari bahan pebble yang dipangkas secara sederhana, baik monofasial maupun bifasial. Bahan batuan yang digunakan antara lain batuan vulkanik ataupun metavulkanik, pebble, rijang atau chert, serta kalsedon. Yang menarik dari temuan alat batu pada situs Kobatua ini, banyak ditemukan pula alat serpih. Padahal dalam rentang waktu berumur 1 juta sampai 800.000 tahun yang lalu, biasanya yang ditemukan alat batu yang masif atau alat batu inti. Alat batu inti dan alat batu serpih menunjukkan bahwa ada 2 tujuan pembuatan alat batu di wilayah di situs Kobatua ini, dan ini cukup menarik karena jika kita lihat dari range umurnya yang cukup tua dan jika kita masukkan ke periodisasi teknologi bahwa mereka masuk di mode 1 yang range umurnya 800.000 hingga 1 juta tahun lalu, tapi juga kita juga menemukan adanya eksploitasi alat batu berupa serpih, dan ini cukup menarik karena biasanya jika di range umur yang cukup tua mereka hanya mengeksploitasi dari batu andesit dengan batu pebble atau batu inti, alat-alat batu inti yang masif. Jenis fosil binatang hasil ekskavasi di situs Kobatua sudah banyak ditemukan. Fosil-fosil tersebut ditemukan dalam kondisi fragmentaris dan umumnya berasal dari jenis hewan vertebrata seperti stegodon atau gajah purba, buaya, kura-kura, komodo, burung, dan tikus. Dibandingkan temuan fosil binatang lainnya, fosil stegodon merupakan jenis hewan yang paling dominan ditemukan di situs Kobatua
dan juga pada situs-situs lain yang berada di cekungan Soa. Jenis fosil stegodon yang telah ditemukan antara lain Stegodon floresiensis atau Stegodon trigonocephalus dan Stegodon pygmy atau Stegodon sondari. Wilayah cekungan Soa selama ini selalu menjadi daya tarik bagi para peneliti paleontologi maupun para peneliti arkeologi, karena di wilayah cekungan Soa terdapat satu endapan yang mengandung fosil-fosil fauna dari periode Pleistosen. Paling tidak di sini kita telah mendapatkan satu lapisan di mana di dalamnya terdapat fauna-fauna dari maksimum umurnya sekitar 1 juta tahun yang lalu hingga 800.000 tahun yang lalu atau pada periode Pleistosen tengah. Menariknya di cekungan Soa kita mendapatkan satu fauna yang berbeda dengan fauna-fauna yang selama ini ditemukan di endapan-endapan kuarter yang ada di Pulau Jawa. Mengapa demikian? Karena berdasarkan rekonstruksi paleogeografi, rekonstruksi klimat, rekonstruksi paleoklimat, wilayah cekungan Soa termasuk Pulau Flores pada umumnya tidak pernah terhubung dengan melalui jembatan darat ketika muka laut turun bahkan hingga 125 meter. Mengapa? Karena terdapat batas-batas alami yang tidak dapat dilalui oleh beberapa fauna yang bermigrasi ke wilayah Asia Tenggara melalui jalur darat. Menariknya di cekungan Soa kita mendapatkan beberapa jenis fauna yang telah beradaptasi dengan lingkungan yang terisolir berupa kepulauan dengan satu karakter yang khusus, satu karakter endemisme yang tinggi di wilayah Flores. Seperti misalnya kita hingga saat ini masih menemukan kadal besar Komodo, dan pada masa lalu periode Pleistosen tengah ada beberapa gajah purba yang biasa disebut dengan Stegodon florensis, spesiesnya di wilayah cekungan Soa, di wilayah Flores pada umumnya, ditemukan di wilayah sekitar cekungan Soa. Nah, di sini yang dua lapisan si piroklastik di atasnya evolusi itu tidak ada, karena kemungkinan sudah tererosi oleh si endapan lahar ini, yang debris flow ini, yang putih sama yang abu-abu itu. Ini ada Turekeo ignimbrata, Kopawatu tefra. Kita cuma dapat komplit ini di dinding sebelah sana, di bukit yang sebelah sana setelah kolam itu loh Pak. Ini kan kalau kita terus kan ada kolam tuh itu, yang apa dulu Pak Jatmiko 2009 kalau nggak salah. Ada toh? Ada, iya. Nah itu sebelah selatannya itu kan ada kayak ya bukit naik gini. Nah, ini saya ketemu empat-empatnya. Secara umum geostratigrafi, susunan lapisan endapan purba di cekungan Soa dibagi menjadi 4 formasi, yaitu formasi Olakile, Olabula, Gero, dan formasi endapan batuan gunung api muda. Hasil penelitian litostratigrafi di situs Kobatua diperoleh gambaran bahwa kemungkinan lokasi ini dahulu merupakan endapan channel sungai purba yang berada pada posisi di pinggiran danau. Temuan-temuan artefak batu dan fragmen fosil tulang binatang purba umumnya ditemukan pada endapan lapisan batu pasir tufaan atau tufaceous sandstone dan termasuk dalam formasi Olabula. Formasi ini terbentuk pada kala Pleistosen tengah sampai bawah dengan kisaran umur antara 1 juta sampai 800.000 tahun yang lalu. Jadi saya mulai dari yang paling bawah, yakni anggota dari formasi Olabula itu ada beberapa lapisan piroklastik maupun endapan abu vulkanik yang kita jumpai di sana. Yang paling bawah itu adalah Tangitalo-tefra. Ya, Tangitalo-tefra ini ada kurang lebih sekitar 5 unit, dan unit yang kelima atau Tangitalo-tefra 5 ini sudah kita tentukan umurnya, yaitu sekitar 1,27 juta tahun yang lalu.
Kemudian di atasnya dari Tangitolotefra ini ada Wolowawetefra. Itu juga lapisan abu vulkanik yang sifatnya asam. Hampir semua mayoritas di cekungan soa ini endapan piroklastik maupun endapan abu vulkaniknya memiliki komposisi asam. Namun ada beberapa juga yang memiliki komposisi intermediate atau menengah maupun basaltik. Kehadiran manusia, budaya, fauna, dan lingkungan di cekungan soa telah menambah informasi yang sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam mengungkap jejak migrasi dan evolusi manusia purba Homo erectus, serta budayanya di wilayah Indonesia Timur, yang selama ini diyakini telah berakhir di Jawa. Hasil kronologi atau pertanggalan temuan budaya artefak batu di cekungan soa yang berasal dari situs Wolosege dengan jejak tarik 1,02 tahun yang lalu. Kemungkinan sejaman dengan umur temuan artefak batu dari situs Kobatua yang berasal dari kala Pleistosen bawah sampai tengah. Temuan budaya artefak batu di situs Kobatua secara nyata telah merefleksikan aktivitas awal manusia purba di kawasan cekungan soa dengan karakter teknologi sangat sederhana dan unik yang mirip dengan temuan pada situs-situs paleolitik di Indonesia maupun Afrika. Kami dana baga. Babo kami dana sado. Aku dia maiku lama dia. Aku dia maiku lama dia. Aku dia maiku lama dia. Kobatua dia kobatua. Maiku lama dia. Toko kata kami toko kata. Maiku dia lama dia.